Kapten Sucipto, seorang pemimpin yang tegas namun penuh emosi, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, melawan hukum yang selama ini ia lindungi. Letnan Gunawan, atasannya, menghadapi dilema moral antara mematuhi aturan dan mendukung bawahannya dalam operasi rahasia yang berbahaya. Tim Kopassus, yang terdiri dari individu-individu terlatih, bergerak dalam bayang-bayang, mempertaruhkan segalanya demi satu tujuan, keadilan bagi bangsa. Namun, ketika fasilitas mewah penjara koruptor terungkap, drama kehidupan ini berubah menjadi kisah yang membuat merinding, membawa mereka pada pilihan yang memisahkan hati nurani dan tugas. Satu persatu, mereka menghadapi kebenaran yang mengguncang tubuh mereka penuh kengerian, sementara jejak mereka mulai menjadi misteri yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sebuah ruang sidang megah di pusat Jakarta dipenuhi oleh kilatan kamera wartawan, sementara seorang pengusaha besar bernama Gunadi digiring dengan borgol di tangannya. Ekspresinya tetap dingin meskipun hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara. Suara gemuruh protes terdengar dari kerumunan di luar gedung pengadilan, di mana para demonstran membawa poster bertuliskan "Hukum mati koruptor" sambil meneriakkan yel-yel tentang ketidakadilan. Bagaimana mungkin kasus 600 triliun hanya dihukum 6 tahun, seru seorang aktivis kepada wartawan, sementara kamera televisi berputar untuk merekam kemarahan di wajahnya. Gunadi, dengan senyuman kecil yang hampir sinis, berkata kepada pengacaranya, "Ini lebih ringan dari yang kita perkirakan," sebelum masuk ke dalam mobil tahanan yang dijaga ketat. Di sebuah studio berita, pembawa acara menyiarkan perkembangan terbaru dengan nada serius, menyebutkan bahwa kasus ini menjadi presiden buruk bagi sistem peradilan di Indonesia. Wartawan politik dari sebuah saluran independen mencatat bahwa vonis ini mungkin terkait dengan pengaruh kuat yang dimiliki Gunadi di kalangan pejabat tinggi. Sementara itu, seorang petinggi pengadilan diam-diam menghubungi kolega politiknya, memberikan instruksi untuk meredam isu ini secepat mungkin sebelum protes meluas. Di ruang makan sederhana, seorang sopir angkutan umum menghentikan suapannya, menggelengkan kepala sambil berkata kepada temannya, "Enak betul jadi koruptor di negeri ini." Media sosial penuh dengan kecaman, di mana pengguna Twitter membagikan tagar "hukum dibeli", mengiringi unggahan video pengumuman vonis tersebut. Namun, jauh dari gemuruh publik, sebuah tim kecil di markas Kopassus mendengar berita ini dengan diam, dan ketegangan mulai terasa di udara. Di ruang briefing yang dipenuhi peta operasi dan layar monitor, Letnan Gunawan berdiri dengan tangan bersilang, mendengarkan keluhan anak buahnya yang mulai mempertanyakan keadilan di Indonesia. "Ini seperti menonton lelucon buruk," kata Sersan Adi sambil memandang layar monitor yang menampilkan berita tentang vonis Gunadi. "Apakah ini yang kita pertaruhkan nyawa untuk lindungi?" Kapten Sucipto, yang duduk di sudut ruangan, hanya mendengarkan tanpa banyak bicara, tetapi matanya menunjukkan rasa kecewa yang mendalam. "Kita bertugas menjaga konstitusi, tapi bagaimana jika konstitusi itu sendiri tidak melindungi rakyat?" ujar salah satu prajurit, menahan nada emosinya agar tidak meledak. Gunawan, dengan suara yang tenang tetapi tegas, menjawab, "Kita bukan hakim, tugas kita adalah menjaga hukum, bukan menilai isinya." Namun, suasana di ruangan itu tetap dipenuhi ketegangan, sementara sebagian besar prajurit merasa argumen tersebut tidak cukup untuk meredakan kemarahan mereka. Di luar ruangan, beberapa anggota Kopassus berkumpul di koridor, berdiskusi secara berbisik tentang lemahnya sistem hukum yang mereka saksikan setiap hari. "Kalau terus begini, kita hanya jadi tameng untuk para penguasa," bisik salah seorang prajurit kepada rekannya yang mengangguk setuju. Gunawan, meskipun tidak mengatakannya secara terbuka, merasakan dilema moral yang besar, karena ia tahu kekecewaan ini dapat memicu sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, Sucipto diam-diam mulai menyusun langkah kecil untuk mendalami kasus ini lebih jauh, meskipun ia tahu itu akan menempatkannya dalam bahaya besar. Di sebuah ruangan kecil di barak yang nyaris kosong, Kapten Sucipto menyalakan rokoknya, sementara beberapa prajurit terdekatnya duduk di sekeliling meja kayu yang lapuk. "Kalau kita hanya diam, tidak ada yang akan berubah," katanya sambil menatap lurus ke arah salah satu anggota tim yang terlihat ragu. Sersan Adi, yang biasanya pendiam, mengangkat suaranya, "Tapi, Kapten, apa yang Anda usulkan ini bisa dianggap pelanggaran perintah langsung." "Aku tidak memintamu untuk melawan perintah, Adi," jawab Sucipto dengan nada tegas. "Aku hanya meminta kalian berpikir,
siapa sebenarnya yang kita lindungi? Suasana semakin tegang ketika salah satu prajurit lainnya, Arman, menyarankan agar mereka mencari informasi lebih lanjut sebelum membuat keputusan besar. Jika kita bertindak gegabah, seluruh tim ini bisa hancur, katanya sambil mengetuk meja untuk menekankan kata-katanya. Sucipto mengangguk pelan, tetapi ia menambahkan, tidak ada perubahan tanpa risiko. Korupsi ini seperti kanker, dan kita adalah satu-satunya yang bisa menghentikannya. Percakapan mereka berakhir tanpa kesimpulan pasti, tetapi semua orang di ruangan itu tahu bahwa ini bukan diskusi terakhir mereka. Di luar ruangan, angin malam bertiup pelan, membawa serta kesunyian yang menegangkan di tengah suasana barak yang biasanya penuh canda tawa. Dalam hatinya, Sucipto sadar bahwa jalan yang akan mereka ambil penuh dengan bahaya, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Di pusat Jakarta, ribuan orang berkumpul di depan gedung Mahkamah Agung untuk memprotes lemahnya vonis terhadap Gunadi, membawa spanduk dan poster dengan tulisan besar seperti keadilan untuk rakyat. Demonstrasi berlangsung damai pada awalnya, tetapi suasana mulai memanas ketika seorang orator berbicara lantang tentang betapa lemahnya hukum di negeri ini. Hukum kita hanya milik mereka yang punya uang, teriaknya di tengah gemuruh massa, yang kemudian bersorak setuju. Di salah satu sudut kota, media lokal sibuk meliput, sementara seorang reporter melaporkan bahwa tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat setiap jam. Di sebuah ruangan rapat di Istana Negara, para pejabat tinggi berkumpul dengan wajah tegang, mencoba mencari cara untuk meredam kemarahan publik. Kita butuh isu lain untuk mengalihkan perhatian mereka, kata seorang menteri, membuat suasana rapat semakin suram. Sementara itu, di markas Kopassus, berita tentang demonstrasi ini dipantau dengan seksama oleh tim Sucipto yang mulai merasakan urgensi dari tindakan mereka. Rakyat sudah marah, dan ini bisa jadi momentum, ujar Arman kepada timnya, meskipun ia sadar bahwa tanpa langkah konkret, protes ini tidak akan menghasilkan perubahan apapun. Namun, di balik layar, ada pihak-pihak yang sudah mulai merencanakan strategi untuk memanfaatkan situasi ini demi kepentingan mereka sendiri. Kapten Sucipto, yang menyaksikan perkembangan ini dengan penuh perhatian, tahu bahwa waktu mereka untuk bertindak semakin terbatas. Di ruang bawah tanah yang diterangi lampu redup, Kapten Sucipto membuka peta besar yang menampilkan jaringan kekuasaan di sektor peradilan dan pemerintahan. Kita tidak bisa bergerak tanpa strategi yang jelas, katanya sambil menunjuk nama-nama pejabat yang dicurigai terlibat dalam skandal tersebut. Sersan Adi memeriksa daftar nama dengan hati-hati, mencatat pola hubungan di antara mereka, sementara Arman mengusulkan metode pengintaian yang lebih aman untuk menghindari perhatian pihak luar. Kita harus bekerja senyap, tanpa jejak sedikit pun, tambah Sucipto sambil menyusun rencana agar setiap langkah mereka terkendali. Tim mulai membagi tugas, dengan beberapa anggota ditugaskan untuk mengamati aktivitas pejabat di Jakarta, sementara yang lain fokus pada pengumpulan informasi di pengadilan dan lapas. Sucipto menutup diskusi dengan mengingatkan semua orang bahwa misi ini adalah tanggung jawab moral, bukan tugas resmi dari markas besar. Malam itu, ruang bawah tanah berubah menjadi pusat strategi, dengan dokumen-dokumen rahasia tersebar di meja dan layar monitor yang menampilkan data intelijen. Jika ada yang ragu, lebih baik mundur sekarang, tegas Sucipto, tetapi tidak ada satupun anggota tim yang bergerak. Kesunyian malam dipecahkan hanya oleh suara langkah kaki ketika mereka meninggalkan ruangan dengan wajah penuh tekad. Di sudut lain markas, Letnan Gunawan yang diam-diam mengetahui kegiatan ini hanya menggelengkan kepala, tetapi tidak mengintervensi. Di ruang kerjanya yang sepi, Letnan Gunawan membaca laporan rahasia tentang rencana Kapten Sucipto yang dikirim oleh sumber terpercaya. Mereka terlalu berani, tapi aku tidak bisa menyalahkan mereka, gumamnya sambil memandang foto keluarganya yang ada di atas meja. Ia memanggil Sucipto untuk berbicara empat mata di ruangannya, memberikan kesempatan bagi sang kapten untuk menjelaskan langkah-langkah timnya. Saya tahu apa yang Anda lakukan, ujar Gunawan tanpa basa-basi, membuat Sucipto terdiam sejenak sebelum menjawab. Ini bukan tentang melawan perintah, Pak, ini tentang menyelamatkan negara. Percakapan itu berlangsung penuh ketegangan, tetapi akhirnya Gunawan hanya berkata, ingat, Anda Kopassus, dan Kopassus tidak pernah meninggalkan jejak. Setelah Sucipto pergi, Gunawan kembali termenung, menyadari bahwa ia berada di persimpangan antara tugas sebagai komandan dan tanggung jawabnya kepada rakyat. Di dalam hati, ia tahu bahwa jika ia menghentikan misi ini, kepercayaan bawahannya akan hilang, tetapi jika ia membiarkan, risikonya terlalu besar. Malam itu, Gunawan hanya duduk di mejanya, memikirkan konsekuensi dari setiap keputusan yang ia buat. Di sisi lain markas,
Sucipto melaporkan kepada timnya bahwa misi mereka tetap berjalan, meskipun tanpa dukungan langsung dari atasannya. Kita punya lampu hijau secara tidak langsung, katanya sambil tersenyum kecil, yang diikuti anggukan tegas dari timnya. Di gedung perkantoran elit di Jakarta, tim Sucipto mulai memasang perangkat pengawasan canggih yang mereka sembunyikan di ventilasi dan kamar kecil. Salah satu anggota tim, berpura-pura sebagai petugas kebersihan, bergerak dengan tenang dari satu ruangan ke ruangan lain untuk memasang kamera tersembunyi. Sementara itu, Arman memantau layar laptop di dalam mobil yang terparkir, memastikan semua perangkat berfungsi dengan baik. Ada pertemuan besar malam ini di lantai 15, lapor Adi melalui komunikasi radio, membuat tim segera bersiap untuk merekam percakapan penting. Di dalam ruangan luas dengan dekorasi mewah, beberapa pejabat terlihat berbincang dengan nada rendah, sementara kamera rahasia menangkap setiap kata mereka. Kita pastikan proyek ini berjalan lancar, uang sudah disalurkan, ujar salah satu pejabat dengan suara penuh keyakinan, yang langsung dicatat oleh tim. Setelah pertemuan selesai, tim mengikuti salah satu pejabat ke sebuah restoran mewah, di mana ia bertemu dengan seorang pengusaha yang tampaknya memiliki hubungan kuat dalam jaringan ini. Aku punya perasaan buruk tentang ini, gumam Sucipto dari dalam mobil, menyadari bahwa jaringan ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hingga larut malam, tim terus merekam dan mengumpulkan bukti, menyadari bahwa misi mereka baru saja dimulai. Di markas, data yang mereka peroleh diproses dengan hati-hati untuk menghubungkan setiap titik dalam jaringan korupsi tersebut. Di sebuah penjara yang terletak di pinggiran kota, Arman menyamar sebagai petugas kebersihan untuk menyusup ke dalam area yang dijaga ketat. Dengan pelan, ia menyelinap ke blok tahanan khusus di mana Gunadi, tersangka korupsi, ditahan bersama pejabat lainnya. Matanya membelalak saat melihat ruangan tahanan yang lebih mirip suite hotel berbintang 5, lengkap dengan sofa mewah, AC, dan TV layar lebar. Di sudut ruangan, seorang tahanan terlihat memesan makanan melalui layanan khusus, sementara petugas penjaga tampak santai berbincang tanpa memperhatikan apa yang terjadi. Arman dengan cekatan mengambil foto dan video sebagai bukti, lalu segera meninggalkan ruangan sebelum ada yang menyadari keberadaannya. Ini bukan penjara, ini surga untuk para koruptor, katanya dengan suara rendah melalui radio kepada timnya yang menunggu di luar. Ketika kembali ke markas, Arman menunjukkan bukti tersebut kepada Kapten Sucipto, yang hanya bisa menggelengkan kepala dengan ekspresi marah. Mereka bahkan tidak takut dihukum, karena mereka tidak benar-benar merasakan hukuman, ujar Adi, yang ikut melihat video tersebut. Sucipto tahu bahwa bukti ini akan menjadi senjata kuat untuk mengungkap kebenaran di balik skandal besar ini. Malam itu, seluruh tim bekerja tanpa lelah untuk menyusun laporan yang akan menghubungkan kondisi di penjara dengan jaringan korupsi yang lebih besar. Di markas rahasia yang terletak di sebuah gudang terpencil, Kapten Sucipto memanggil semua anggota tim untuk pertemuan mendesak setelah bukti-bukti baru berhasil dikumpulkan. Aku tahu banyak dari kalian mulai mempertanyakan misi ini, katanya sambil meletakkan dokumen berisi foto-foto dan data di meja. Sersan Adi, yang biasanya tegas, angkat bicara dengan nada ragu. Kapten, bagaimana jika tindakan kita dianggap melanggar perintah? Ini bisa merusak karir kita, atau lebih buruk lagi, membahayakan keluarga kita. Arman, yang duduk di ujung meja, menambahkan, dan jika ini bocor, kita semua akan dihancurkan, baik oleh hukum maupun mereka yang kita lawan. Sucipto menghela napas panjang sebelum menjawab, aku tidak memaksa siapapun untuk tetap di sini, tapi aku tahu satu hal, hukum tidak akan menegakkan keadilan jika kita tidak melakukan sesuatu. Suasana menjadi semakin tegang, dengan beberapa anggota tim saling melirik, hingga akhirnya seorang prajurit muda berkata dengan suara mantap, saya di sini bukan untuk karir, saya di sini untuk rakyat. Pernyataan itu memicu seruan persetujuan dari beberapa anggota lainnya, meskipun wajah mereka tetap penuh dengan kecemasan. Kita harus tetap bersatu, lanjut Sucipto dengan nada yang lebih tegas. Jika kita goyah sekarang, semua yang sudah kita lakukan akan sia-sia. Setelah pertemuan selesai, tim menyebar ke berbagai penjuru markas, tetapi rasa keraguan dan ketegangan tetap menyelimuti suasana. Di luar gudang, suara angin malam yang dingin terasa seperti peringatan akan bahaya yang semakin dekat. Di sebuah gudang tua di pinggir kota yang kini menjadi markas rahasia mereka, tim Kopassus memeriksa tumpukan dokumen, rekaman video, dan foto yang berhasil mereka kumpulkan selama berminggu-minggu pengintaian. Ini daftar pejabat pengadilan dan penjara yang terlibat, ujar Arman sambil menunjuk beberapa nama penting yang tertera di dokumen hasil penyadapan. Sucipto memeriksa daftar itu dengan saksama, mencatat pola aliran dana yang mengarah ke orang-orang yang lebih berpengaruh.
Semakin besar jaringan ini, semakin berbahaya kita melangkah, kata Adi sambil menyalakan rokoknya, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kalut. Di layar laptop, salah satu anggota tim memutar rekaman video pertemuan rahasia yang menunjukkan seorang hakim menerima amplop tebal dari seorang pengusaha. Ini cukup untuk membuat mereka masuk penjara, tapi kita tahu, tanpa tekanan langsung, mereka akan keluar dengan mudah, ujar Sucipto dengan nada dingin. Tim mulai menyusun laporan rinci, menghubungkan setiap bukti dengan kronologi yang jelas untuk membuktikan keterlibatan para pejabat. Namun, mereka tahu bahwa semakin banyak bukti yang mereka kumpulkan, semakin besar pula risiko jika misi ini terungkap. Malam itu, suasana gudang dipenuhi dengan kesibukan, tetapi juga ketegangan, karena mereka sadar bahwa waktu semakin mendesak. Kita harus bertindak sebelum mereka menyadari bahwa kita sudah begitu dekat, ujar Sucipto sambil menatap tajam ke arah timnya. Di tengah malam yang sunyi, Arman menerima pesan anonim melalui perangkat komunikasi pribadi, yang isinya mengguncang hatinya. Ada yang tidak setia di antara kalian, bunyi pesan itu, membuat Arman segera memanggil Kapten Sucipto untuk membahas ancaman ini. Di ruang briefing, Sucipto membaca pesan itu dengan ekspresi serius, lalu berkata, kita tidak bisa mengabaikan ini, tapi juga tidak bisa langsung menuduh. Sersan Adi, yang merasa curiga sejak awal, berseru, kita harus mencari tahu siapa yang bermain dua muka, sebelum ini menghancurkan kita dari dalam. Tim mulai memeriksa kembali setiap langkah mereka, memeriksa data komunikasi dan interaksi satu sama lain selama misi berlangsung. Namun, usaha mereka tidak segera membuahkan hasil, dan ketegangan di antara anggota tim semakin terasa setiap harinya. Ini mungkin jebakan dari lawan kita untuk memecah belah kita, ujar salah seorang anggota tim, meskipun kekhawatiran tetap menghantui semua orang. Sucipto mencoba menenangkan timnya, mengatakan bahwa mereka harus fokus pada misi dan membiarkan investigasi internal berjalan perlahan. Malam itu, di markas rahasia, rasa kepercayaan yang selama ini menjadi kekuatan utama tim mulai retak, menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh musuh. Di luar markas, seseorang yang tidak dikenal terlihat berdiri di kejauhan, memantau kegiatan mereka dengan penuh kecurigaan. Di ruang briefing markas besar Kopassus, Letnan Gunawan memanggil seluruh anggota tim Kapten Sucipto untuk memberikan peringatan resmi. Saya tahu apa yang kalian lakukan, dan saya tidak akan menanyakan alasan kalian, ujarnya dengan nada datar, tetapi tatapannya penuh makna. Sucipto berdiri dengan tenang di antara timnya, bersiap menerima apapun yang akan disampaikan atasannya. Pemerintah mulai memantau aktivitas kita, dan setiap gerakan kalian bisa berujung pada konsekuensi serius, lanjut Gunawan sambil meletakkan dokumen di meja. Beberapa anggota tim saling bertukar pandangan, menyadari bahwa peringatan ini adalah tanda bahwa mereka telah menarik terlalu banyak perhatian. Namun, di tengah ketegangan itu, Gunawan melanjutkan dengan nada yang lebih tenang, kalian tahu risiko kalian sendiri, dan hanya kalian yang bisa memutuskan untuk berhenti atau melanjutkan. Sebelum meninggalkan ruangan, ia berkata dengan suara rendah, Kopassus tidak meninggalkan jejak, dan aku berharap kalian tidak melupakan itu. Setelah Gunawan pergi, tim tetap diam selama beberapa saat sebelum Adi akhirnya berkata, apapun yang terjadi, kita tahu ini bukan hanya tentang kita. Sucipto menyeringai tipis, mengatakan, itu mungkin yang paling dekat dengan lampu hijau yang akan kita dapatkan. Malam itu, mereka kembali ke markas rahasia dengan tekad yang lebih besar, tetapi juga dengan kesadaran bahwa musuh mereka kini bukan hanya koruptor, melainkan juga sistem yang ingin mempertahankan status quo. Di tengah malam yang sepi, tim Kopassus tiba di gedung pengadilan menggunakan kendaraan tanpa tanda pengenal, membawa peralatan khusus untuk menyusup ke dalam. Arman, dengan keahliannya, membobol sistem keamanan elektronik pintu masuk tanpa menimbulkan suara sedikit pun, sementara anggota lain berjaga di sekitar gedung. Sucipto memimpin masuk ruang arsip, di mana mereka dengan hati-hati memeriksa tumpukan dokumen yang diarsipkan dengan kode-kode khusus. Ini dia, bisik Adi sambil menarik map besar berisi data transfer dana, lengkap dengan tanda tangan pejabat tinggi yang terlibat. Namun, tanpa diduga, sistem keamanan gedung mendeteksi keberadaan mereka ketika salah satu kamera pengawas diaktifkan kembali oleh pengendali jarak jauh. Alarm akan berbunyi, cepat selesaikan, ujar Sucipto dengan nada tegas, sambil memasukkan dokumen ke dalam tas khusus yang mereka bawa. Detik berikutnya, sirene mulai meraung di seluruh gedung, memaksa tim untuk mencari rute pelarian tercepat. Mereka keluar melalui tangga darurat dan melompat ke area parkir yang gelap, di mana kendaraan mereka sudah menunggu dengan mesin menyala. Sesampainya di markas rahasia,
Mereka memeriksa dokumen tersebut, yang ternyata berisi bukti konkret tentang aliran dana ilegal yang melibatkan beberapa pejabat penting. Ini lebih besar dari yang kita pikirkan, ujar Sucipto sambil memandang dokumen itu dengan ekspresi penuh kewaspadaan. Rekaman video tentang fasilitas mewah di penjara mulai tersebar di media sosial, membuat publik semakin marah atas ketidakadilan sistem hukum di Indonesia. Demonstrasi besar-besaran pecah di depan Istana Negara dan gedung DPR, di mana para aktivis menyerukan reformasi hukum yang nyata dan tegas. Hukum hanya milik orang kaya, teriak seorang demonstran yang membawa spanduk besar di tengah kerumunan. Media berita mulai memberitakan tekanan yang dihadapi pemerintah, sementara beberapa politisi terlihat gelisah menghadapi tuntutan publik yang semakin meningkat. Di balik layar, pejabat tinggi mulai mengadakan pertemuan darurat untuk mencari cara meredam amarah rakyat sebelum situasi semakin tidak terkendali. Sucipto dan timnya memperhatikan perkembangan ini dari markas rahasia mereka, menyadari bahwa momen ini adalah kesempatan terbaik untuk melanjutkan misi mereka. Jika kita bertindak sekarang, kita bisa mengacaukan seluruh jaringan ini, kata Adi sambil menunjukkan jadwal pertemuan rahasia beberapa pejabat yang mereka awasi. Sucipto setuju dan memerintahkan tim untuk mempercepat langkah mereka, menggunakan tekanan publik sebagai pelindung tidak langsung bagi misi mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa semakin besar perhatian publik, semakin berbahaya misi ini menjadi karena semua pihak kini dalam kondisi siaga. Ini seperti dua mata pedang, ujar Arman, tapi kita harus tetap maju, atau semua yang telah kita lakukan akan sia-sia. Pagi itu, berita mengejutkan datang dari berbagai media. Beberapa tersangka koruptor yang terlibat dalam kasus besar mulai menghilang secara misterius. Keluarga para tersangka melaporkan hilangnya mereka kepada pihak berwenang, tetapi tidak ada jejak atau bukti yang menunjukkan keberadaan mereka. Apakah ini aksi balas dendam? Tanya seorang reporter kepada pejabat kepolisian, yang hanya menjawab dengan ketidakpastian. Sucipto dan timnya menyaksikan berita ini di markas rahasia mereka, memastikan bahwa operasi mereka berjalan sesuai rencana tanpa terdeteksi. Para pejabat yang masih bebas mulai panik, mengambil langkah-langkah keamanan tambahan, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi secara intens oleh tim Kopassus. Kita harus tetap di bawah radar, kata Sucipto kepada timnya, memastikan bahwa setiap langkah mereka tidak meninggalkan jejak sekecil apapun. Di sisi lain, pemerintah mulai memobilisasi tim investigasi khusus untuk menyelidiki hilangnya para tersangka ini, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Media sosial dipenuhi teori konspirasi tentang siapa yang mungkin berada di balik penculikan ini, mulai dari kelompok aktivis hingga organisasi bawah tanah. Namun, di tengah kekacauan ini, Kopassus tetap bergerak dengan senyap, menjaga agar misi mereka tetap dalam kendali. Kita baru saja mulai, ujar Adi dengan nada pelan, sambil memantau pergerakan target berikutnya melalui perangkat pengintai. Di sebuah bunker tersembunyi di luar kota, yang hanya dapat diakses melalui jalan setapak kecil di tengah hutan, tim Kopassus mulai menginterogasi para tersangka yang mereka tangkap. Ruangan yang gelap dengan lampu gantung kecil menjadi saksi bagaimana para koruptor, yang biasanya berada di puncak kekuasaan, kini duduk terikat dan berkeringat ketakutan. Siapa lagi yang terlibat dalam jaringan ini? Tanya Arman dengan nada tegas, sementara salah satu tersangka hanya terdiam, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Sucipto memasuki ruangan dengan membawa tumpukan dokumen yang berisi bukti aliran dana, melemparkannya di depan tersangka utama. Kami tahu semuanya, katanya dingin. Jika kau tidak bicara, orang-orang di atasmu juga akan kami datangi. Beberapa tersangka mulai menyerah dan memberikan informasi detail tentang aliran dana serta nama-nama pejabat tinggi yang terlibat. Mereka menggunakan dana ini untuk membungkam media dan melindungi aset mereka di luar negeri, ujar salah satu tersangka yang terlihat gemetar. Tim segera mencatat setiap detail yang diberikan, menyadari bahwa jaringan ini jauh lebih besar daripada yang mereka perkirakan sebelumnya. Namun, di sisi lain bunker, alarm peringatan berbunyi, menunjukkan bahwa seseorang mungkin telah mendekati lokasi mereka. Kita harus bergerak cepat, ujar Sucipto, memastikan bahwa informasi ini segera diproses sebelum ancaman semakin mendekat. Di ruang bawah tanah sebuah villa mewah di kawasan elit, tim Kopassus menemukan brankas besar yang penuh dengan dokumen transaksi dan perangkat elektronik. Ini bukan hanya tentang korupsi, ujar Arman sambil membaca salah satu dokumen yang mengungkap aliran dana untuk aktivitas ilegal seperti penyelundupan senjata dan pencucian uang. Sucipto menginstruksikan tim untuk mendokumentasikan semua bukti, sementara Adi memasang alat pelacak di beberapa perangkat untuk melacak komunikasi yang sedang berlangsung. Mereka juga menemukan sebuah komputer yang masih menyala,
berisi email-email yang menunjukkan hubungan langsung dengan beberapa pejabat tinggi di pemerintahan. Ini jelas lebih besar dari yang kita bayangkan, ujar Sucipto dengan nada tegas, sambil mencatat bahwa mereka kini menghadapi jaringan yang memiliki kekuatan politik dan finansial luar biasa. Namun, ketika mereka sedang memindahkan dokumen-dokumen penting, alarm keamanan villa berbunyi, memaksa mereka untuk meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Ambil apa yang kita bisa, sisanya kita urus nanti, perintah Sucipto, memastikan tim tetap bergerak cepat dan terkoordinasi. Dalam perjalanan kembali ke markas rahasia, mereka menyadari bahwa musuh mereka kini tidak hanya memiliki uang, tetapi juga pengaruh besar di banyak sektor. Sucipto, yang selalu tenang, mulai menyusun rencana baru untuk menghadapi ancaman yang semakin besar ini. Jika kita tidak hati-hati, kita tidak akan keluar hidup-hidup dari misi ini, bisik Adi kepada Arman, mencerminkan ketegangan yang dirasakan seluruh tim. Di ruang briefing markas rahasia, Sucipto mengumpulkan timnya untuk membahas langkah berikutnya, tetapi suasana berubah tegang setelah Adi menunjukkan data mencurigakan dari komunikasi internal tim. Salah satu dari kita memberikan informasi kepada pihak luar, ujar Adi, membuat semua orang terdiam dalam keheningan penuh ketegangan. Arman mencoba menyangkal kemungkinan itu, tetapi data yang ditampilkan menunjukkan pola komunikasi rahasia yang tidak bisa disangkal. Setelah pemeriksaan intensif, salah satu anggota tim, Bayu, akhirnya terbukti menjadi mata-mata, dengan bukti bahwa ia telah mengirimkan lokasi dan aktivitas tim ke pihak lawan. Dalam konfrontasi sengit, Bayu mengakui bahwa ia dijanjikan uang besar untuk mengkhianati tim, tetapi ia juga dipaksa dengan ancaman terhadap keluarganya. Aku tidak punya pilihan, ujar Bayu dengan suara bergetar, tetapi Sucipto tidak menunjukkan belas kasihan. Bayu segera diisolasi di ruang terpisah, sementara tim lainnya mulai memeriksa ulang semua langkah mereka untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran. Ketegangan hampir memecah belah tim, dengan beberapa anggota mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain. Namun, Sucipto dengan tegas menyatakan, kita tidak bisa berhenti sekarang, kita terlalu dekat dengan kebenaran untuk menyerah. Malam itu, meskipun luka pengkhianatan masih terasa, tim kembali fokus pada misi mereka dengan tekad yang lebih besar. Di markas besar Polri, sebuah tim investigasi khusus yang terdiri dari penyidik-penyidik terbaik dibentuk untuk mencari tahu siapa yang berada di balik hilangnya para koruptor. Mereka ini bukan kelompok biasa, ujar kepala tim investigasi, menunjukkan pola aksi yang sangat terorganisir dan tanpa jejak. Sucipto, yang menyadari bahwa tim investigasi mulai mendekati mereka, memutuskan untuk melakukan serangkaian langkah pengalihan agar perhatian Polri teralihkan. Tim Kopassus mulai menyebar informasi palsu melalui saluran yang telah mereka kendalikan, memancing Polri untuk mengarahkan fokus mereka ke lokasi-lokasi yang salah. Di salah satu lokasi pengalihan, Polri melakukan penggerebekan besar, tetapi tidak menemukan apapun kecuali tanda-tanda yang sengaja ditinggalkan oleh Kopassus. Mereka bermain-main dengan kita, ujar salah satu penyidik Polri frustrasi, menyadari bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang sangat terlatih. Sementara itu, di markas rahasia, tim Kopassus melanjutkan analisis bukti yang mereka kumpulkan, memastikan bahwa setiap langkah mereka tetap selangkah lebih maju dari musuh. Kita harus bergerak lebih cepat sebelum mereka menemukan bunker kita, ujar Adi, yang bertanggung jawab atas keamanan lokasi. Namun, tekanan semakin besar dirasakan oleh tim, karena mereka tahu bahwa waktu mereka semakin terbatas untuk menyelesaikan misi ini. Sucipto, dengan nada tegas, menegaskan, jika kita goyah sekarang, semuanya akan berakhir. Tetap fokus dan pastikan kita menang. Malam itu, bunker persembunyian Kopassus dikepung oleh tim investigasi Polri yang telah berhasil melacak salah satu jejak mereka dengan cermat. Sirene dan suara langkah kaki para penyidik terdengar mendekat, memaksa tim Kopassus untuk membuat keputusan cepat tentang langkah berikutnya. Kalian pergi sekarang, aku akan tinggal di sini, ujar Sucipto dengan nada tegas, sambil memastikan semua anggota tim membawa dokumen dan bukti yang telah mereka kumpulkan. Arman menolak meninggalkan sang kapten, tetapi Sucipto berkata dengan tajam, ini perintah, keselamatan misi lebih penting dari siapapun. Sucipto tetap tinggal di bunker, menghadapi tim investigasi sendirian dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian mereka dan memberikan waktu kepada tim untuk melarikan diri. Ketika tim investigasi memasuki bunker, mereka disambut dengan jebakan dan taktik pengalihan yang dirancang dengan cermat oleh Sucipto. Kau pikir bisa lolos dari kami, ujar kepala tim investigasi saat berhadapan langsung dengan Sucipto, tetapi sang kapten hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban. Pertempuran singkat terjadi di dalam bunker.
tetapi Sucipto berhasil menghancurkan perangkat komunikasi terakhir yang bisa membahayakan timnya. Di tempat yang berbeda, tim Kopassus yang selamat menyadari bahwa mereka baru saja kehilangan pemimpin mereka, tetapi mereka tahu pengorbanannya tidak akan sia-sia. Dengan air mata yang tertahan, Adi berkata kepada tim, "Kita akan menyelesaikan ini, untuk Kapten Sucipto dan untuk keadilan." Di tengah malam yang gelap, tim Kopassus membongkar markas persembunyian mereka, memastikan tidak ada satupun jejak yang tertinggal yang dapat mengarahkan siapapun kepada mereka. Adi dan Arman bekerja cepat untuk menghancurkan perangkat komunikasi, dokumen, dan alat pengintaian yang digunakan selama misi. Pastikan setiap sudut bersih, perintah Arman sambil memeriksa ulang ruangan yang sebelumnya digunakan untuk interogasi. Mereka menutupi jejak kendaraan mereka dengan cara memutar rute keluar dan menggunakan jalan alternatif untuk menghindari patroli yang mungkin mendekat. Sebelum meninggalkan bunker, mereka menanam alat pengacak sinyal untuk mencegah siapapun memantau lokasi tersebut dengan teknologi canggih. Setiap anggota tim berpencar menuju lokasi aman yang telah ditentukan sebelumnya, bergerak dalam bayang-bayang malam tanpa suara. "Kita tidak akan pernah kembali ke sini," ujar Adi dengan suara pelan, seolah memberi salam perpisahan kepada tempat yang telah menjadi markas mereka. Pagi harinya, tim investigasi Polri tiba di lokasi yang sudah kosong, hanya menemukan ruang yang benar-benar bersih tanpa tanda-tanda aktivitas. Laporan resmi menyebutkan bahwa lokasi tersebut mungkin digunakan oleh organisasi bawah tanah, tetapi tidak ada bukti konkret yang dapat mendukung klaim tersebut. "Mereka ini bayangan," ujar salah satu penyidik frustrasi, menyadari bahwa mereka telah kehilangan jejak yang sangat penting. Di ruang rapat Istana Negara, para pejabat tinggi berkumpul dalam suasana tegang, membahas perkembangan terbaru tentang hilangnya para koruptor. "Bagaimana ini bisa terjadi tanpa kita ketahui?" tanya seorang menteri dengan nada marah, menatap kepala Polri yang hanya bisa diam. Laporan yang dibacakan menyebutkan bahwa pelaku penculikan ini sangat terlatih dan memiliki akses ke informasi yang seharusnya rahasia. "Ini bukan kelompok biasa," ujar salah satu penasihat presiden. "Mereka memiliki sumber daya dan keahlian tingkat tinggi." Di sudut lain ruangan, seorang pejabat dengan gugup memutar-mutar pulpen di tangannya, menyadari bahwa jaringan kekuasaan mereka sendiri mungkin sudah terancam. "Jika ini bocor, kita akan kehilangan kepercayaan publik sepenuhnya," ujar presiden dengan nada pelan namun penuh tekanan. Para pejabat sepakat untuk menahan diri dari memberikan pernyataan resmi dan memilih untuk menutup kasus ini demi menjaga stabilitas politik. Di luar Istana Negara, para demonstran masih berkumpul, menuntut keadilan atas kasus korupsi yang belum terselesaikan. Namun, di dalam gedung, suasana rapat penuh bisikan tentang kemungkinan keterlibatan pihak internal yang membantu operasi ini. Ketidakpastian melumpuhkan pemerintah, membuat mereka tidak dapat mengambil langkah lebih jauh untuk menyelidiki kebenaran. Di markas Kopassus, suasana hening menyelimuti seluruh ruangan ketika tim yang tersisa berkumpul setelah berbulan-bulan menjalankan misi rahasia. Letnan Gunawan berdiri di depan meja besar dengan foto Kapten Sucipto yang kini diberi bingkai sederhana sebagai penghormatan terakhir. "Dia adalah seorang prajurit sejati," ucap Gunawan dengan suara berat, mengenang keberanian dan pengorbanan sang kapten yang telah menyelamatkan misi mereka. Tim, yang biasanya penuh semangat, hanya terdiam, masing-masing merenungkan apa yang telah mereka lalui dan harga yang harus mereka bayar. "Operasi ini secara resmi berakhir," ujar Gunawan, sambil menekankan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang boleh membocorkan apapun tentang apa yang telah terjadi. Arman menatap dokumen-dokumen yang tersisa, tetapi tidak berani bertanya lebih jauh, karena ia tahu bahwa misi ini kini menjadi bagian dari sejarah yang tidak akan pernah tercatat. "Kita kehilangan pemimpin, tetapi kita tidak kehilangan tujuan," tambah Gunawan dengan tegas, mencoba memulihkan semangat timnya. Setelah pertemuan berakhir, setiap anggota tim kembali ke tugas rutin mereka, tetapi ada rasa kehampaan yang tidak bisa diabaikan. Di malam hari, Gunawan berdiri sendirian di depan bendera Kopassus, memberikan penghormatan terakhir kepada Sucipto dengan mata yang berkaca-kaca. "Jasamu tidak akan pernah dilupakan," bisiknya pelan, sebelum meninggalkan ruangan dengan langkah yang berat. Di meja redaksi salah satu media nasional, seorang jurnalis muda mencoba menggali informasi lebih dalam tentang hilangnya para koruptor, tetapi ia hanya menemukan jalan buntu. "Semua orang menolak bicara," katanya kepada editornya, yang memutuskan untuk menghentikan penyelidikan lebih lanjut demi menghindari risiko. Sementara itu, laporan resmi dari pemerintah menyatakan bahwa kasus ini telah ditutup karena kurangnya bukti dan demi menjaga stabilitas negara. Di layar televisi,
Seorang pembawa berita melaporkan bahwa para koruptor yang hilang tidak pernah ditemukan, menciptakan spekulasi di masyarakat tentang siapa yang bertanggung jawab. Beberapa teori konspirasi mulai bermunculan di media sosial, tetapi tidak ada satupun yang mendekati kebenaran tentang keterlibatan tim Kopassus. Di markas besar militer, Letnan Gunawan menerima laporan bahwa semua anggota tim telah kembali ke kehidupan normal tanpa meninggalkan jejak apapun. Kadang-kadang, pahlawan sejati adalah mereka yang tidak pernah disebutkan, ujarnya sambil membaca laporan tersebut dengan hati yang penuh kebanggaan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa misi ini akan tetap menjadi rahasia yang tidak pernah bisa diceritakan kepada siapapun. Meski kasus korupsi 600 triliun terus menjadi bahan diskusi publik, aksi rahasia Kopassus tetap tersembunyi di balik bayang-bayang. Dengan keheningan yang penuh makna, perjuangan mereka berakhir tanpa pengakuan, tetapi dampaknya akan dirasakan untuk waktu yang lama. Di sebuah ruang kecil yang sebelumnya dipenuhi peta dan dokumen operasi, kini hanya ada beberapa anggota tim Kopassus yang duduk dalam keheningan, mengenang perjalanan misi mereka. Apa yang kita lakukan mungkin tidak pernah diketahui siapapun, ujar Adi sambil memandang ke arah jendela. Suaranya penuh dengan rasa campur aduk antara bangga dan bersalah. Arman menatap meja di depannya, mengingat setiap langkah yang mereka ambil, dari penyusupan hingga interogasi yang akhirnya membongkar jaringan besar korupsi. Kita melanggar hukum, katanya perlahan. Tapi jika kita tidak melakukannya, keadilan tidak akan pernah ditegakkan. Sucipto, meskipun telah tiada, tetap menjadi sosok yang membayangi pikiran mereka, seorang pemimpin yang berani mengambil risiko demi sesuatu yang lebih besar. Dia mengorbankan nyawanya, bukan untuk kita, tapi untuk rakyat, ujar salah satu anggota dengan nada rendah, membuat suasana semakin emosional. Mereka menyadari bahwa setiap tindakan mereka, meskipun melanggar aturan, telah membawa perubahan kecil yang mungkin akan bertahan lama. Dalam keheningan itu, mereka saling menatap dan mengangguk, sebuah kesepakatan tanpa kata untuk menjaga rahasia misi mereka hingga akhir hayat. Kita sudah menjadi bagian dari sejarah yang tidak akan pernah tercatat, ujar Adi dengan senyuman kecil yang penuh arti. Malam itu, ruangan kecil itu menjadi saksi sumpah mereka untuk tetap hidup dalam bayang-bayang, demi melindungi apa yang mereka perjuangkan. Di gedung DPR yang biasanya dipenuhi perdebatan politik, hari itu ada suasana yang berbeda ketika pemerintah akhirnya mengumumkan serangkaian reformasi hukum besar-besaran. Hukuman untuk pelaku korupsi akan diperberat, dan fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan akan dihapuskan secara permanen, ujar seorang pejabat tinggi dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional. Media, yang selama ini mengkritik lambannya reformasi, langsung merespons positif pengumuman tersebut, meskipun publik tetap skeptis akan implementasinya. Di berbagai kota, masyarakat mulai merasakan harapan kecil, dengan beberapa aktivis menyebut bahwa tekanan publik akhirnya membuahkan hasil. Ini langkah awal, meskipun seharusnya dilakukan sejak lama, ujar seorang akademisi hukum dalam wawancara langsung di televisi. Namun, di balik semua perayaan, hanya segelintir orang yang tahu bahwa reformasi ini terjadi karena upaya rahasia yang tidak pernah disebutkan. Letnan Gunawan, yang menyaksikan berita tersebut dari ruangannya, hanya tersenyum tipis sambil berkata dalam hati, "Ini untukmu, Sucipto." Meskipun reformasi ini datang terlambat, tetapi dampaknya mulai terlihat ketika beberapa koruptor besar dijatuhi hukuman lebih berat daripada sebelumnya. Pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan juga diperketat, dengan inspeksi rutin yang dilakukan oleh tim independen untuk mencegah kembali terjadinya fasilitas mewah. Bagi rakyat Indonesia, ini mungkin hanya permulaan, tetapi bagi tim Kopassus, ini adalah hasil dari perjuangan yang tidak akan pernah mereka klaim. Di sebuah pagi yang mendung, Letnan Gunawan berjalan sendirian menuju sebuah makam sederhana di pinggiran kota, membawa seikat bunga mawar putih. Makam itu milik Kapten Sucipto, seorang pemimpin yang gugur dalam misi rahasia demi keadilan yang lebih besar bagi bangsa ini. "Aku tahu ini tidak akan pernah diingat orang lain," ujar Gunawan perlahan. Suaranya hampir tenggelam oleh angin pagi yang dingin. Ia meletakkan bunga di atas nisan, lalu berdiri sejenak sambil mengenang setiap momen bersama sang kapten, dari perencanaan misi hingga pengorbanan terakhirnya. "Kau tahu, mereka akhirnya mengubah hukum," lanjut Gunawan. Suaranya sedikit bergetar, "tapi tidak ada yang tahu itu karena kau." Ia teringat senyuman terakhir Sucipto sebelum mereka berpisah. Sebuah senyuman yang penuh keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar. Gunawan menundukkan kepala, memberikan penghormatan terakhir, sebelum melangkah pergi dengan langkah yang berat. Namun, sebelum meninggalkan makam, ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang dan berbisik, "Kau mungkin telah pergi,
tapi semangatmu tetap bersama kami. Langit yang mendung mulai cerah perlahan, seolah memberikan penghormatan kepada seorang pahlawan yang namanya hanya dikenal oleh segelintir orang. Bagi Gunawan, makam itu bukan hanya tempat peristirahatan, tetapi juga pengingat akan keberanian dan pengorbanan yang tidak pernah sia-sia. Di sebuah ruang editorial, seorang jurnalis senior sedang menyusun laporan tentang reformasi hukum yang baru diumumkan, tetapi ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam narasi tersebut. Tidak mungkin ini hanya tekanan publik, gumamnya sambil memeriksa kembali dokumen dan wawancara yang ia miliki. Namun, tidak ada informasi yang menunjukkan siapa atau apa yang memulai dorongan besar ini, seolah-olah semuanya terjadi begitu saja. Di balik layar, tim Kopassus yang telah kembali ke tugas rutin mereka menyadari bahwa warisan mereka tidak akan pernah disebutkan, tetapi itu bukan masalah bagi mereka. Kita tidak butuh pujian, ujar Adi kepada Arman suatu malam. Yang penting, apa yang kita lakukan telah mengubah sesuatu. Nama Kopassus tidak pernah muncul dalam laporan media atau dokumen resmi, tetapi dampak dari tindakan mereka tetap dirasakan di setiap sudut negeri. Di Istana Negara, beberapa pejabat yang selamat dari skandal besar itu terus menjalankan tugas mereka dengan lebih hati-hati, mengetahui bahwa tidak ada lagi ruang untuk bermain-main dengan hukum. Bagi rakyat Indonesia, reformasi ini adalah langkah menuju keadilan, meskipun mereka tidak tahu bahwa itu semua dimulai oleh sekelompok prajurit yang bekerja dalam bayang-bayang. Kita mungkin tidak disebutkan, ujar Arman suatu hari, tapi keadilan telah berbicara melalui tindakan kita. Warisan mereka adalah keadilan yang kini mulai ditegakkan, meskipun nama mereka tetap terkubur dalam diam selamanya. Di sebuah ruangan kecil yang diterangi hanya oleh lampu meja, salah satu anggota tim Kopassus, Arman, duduk dengan sebuah dokumen usang di tangannya. Dokumen itu tersimpan di dalam kotak kayu dengan inisial S yang menjadi satu-satunya tanda milik Kapten Sucipto, yang ternyata meninggalkan pesan terakhir untuk timnya. Jika kalian membaca ini, berarti kalian telah menyelesaikan tugas pertama kita, tetapi masih ada yang lebih besar, tertulis dalam halaman pembuka dokumen tersebut. Arman membaca dengan seksama, menyadari bahwa Sucipto telah memetakan langkah berikutnya untuk menghancurkan jaringan yang belum sepenuhnya terungkap. Peta yang terlampir menunjukkan lokasi-lokasi baru yang mungkin menjadi pusat operasi pihak-pihak yang selama ini mereka hadapi. Dia sudah memikirkan ini jauh sebelumnya, gumam Arman sambil menggenggam dokumen itu erat, matanya penuh dengan tekad. Ia tahu bahwa misi berikutnya akan jauh lebih berbahaya, tetapi ia juga menyadari bahwa Sucipto telah mempercayakan tanggung jawab itu kepada mereka. Arman menutup dokumen itu dengan hati-hati dan menyimpannya kembali ke dalam kotak, memastikan tidak ada satupun yang tahu kecuali tim yang tersisa. Ini belum selesai, bisiknya, seolah berbicara kepada roh Sucipto yang selalu membimbing mereka dalam diam. Di luar markas Kopassus, matahari pagi yang cerah menyinari halaman yang biasanya dipenuhi aktivitas para prajurit, tetapi kali ini suasana terasa berbeda. Tim yang tersisa bergerak dengan rutinitas seperti biasa, namun di dalam hati mereka, tekad untuk melanjutkan perjuangan tetap berkobar. Mereka adalah para pahlawan yang tidak dikenal, yang memilih untuk berjuang demi keadilan tanpa pernah menuntut pengakuan atau penghargaan. Kita mungkin tidak akan pernah disebutkan, tapi itulah yang membuat kita berbeda, ujar Adi sambil menatap jauh ke depan, pikirannya melayang pada apa yang harus mereka lakukan berikutnya. Kisah mereka tidak tercatat dalam sejarah resmi, tetapi jejak mereka tetap ada dalam perubahan yang mulai terlihat di sistem hukum dan keadilan bangsa. Setiap langkah yang mereka ambil menjadi simbol bahwa keadilan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau dimanipulasi. Kita adalah bayangan, tapi kita juga adalah harapan, ujar Arman suatu malam kepada timnya, mengingatkan mereka akan misi yang telah mereka emban. Di luar sana, rakyat Indonesia perlahan mulai merasakan keadilan, meskipun tidak pernah tahu siapa yang berjuang untuk mereka di balik layar. Tim Kopassus yang tersisa terus bergerak dalam diam, memastikan bahwa apa yang telah mereka mulai tidak akan pernah berhenti. Perjuangan mereka adalah perjuangan tanpa akhir, sebuah dedikasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, meskipun dunia tidak pernah tahu nama mereka.